الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ونوع لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أهل الصدق والوفاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد Hadirin jamaah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Di Jumat yang mubarakah ini kembali Allah ringankan langkah kita untuk bersama-sama bersimpuh di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa salatul Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan bil jamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan segenap Jumat yang kita laksanakan, yang sudah maupun yang akan kita laksanakan, Allah kabul, Allah catat sebagai amalan salihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya melalui mimbar yang mulia ini, khatib kembali mewasiatkan bil khusus untuk diri khatib dan juga untuk pada jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita senantiasa kembali berbarui, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, ketakwaan yang akan mengantarkan kita kepada derajat tertinggi, yakni menjadi manusia termulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara sekian hamba-hamba Allah dalam pandangan Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini betul-betul menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan predikat muttaqin tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pribadi yang istiqamah, pribadi yang istiqamah adalah pribadi yang dari dalam dirinya memancarkan aura karamah. Pribadi yang istiqamah adalah pribadi yang bersahaja dalam beramal. Pribadi yang istiqamah adalah pribadi yang namanya di langit sana dikenal dengan nama-nama sesuai dengan apa yang diistiqamahkan. Akan ada cerita di mana seseorang di langit sana dikenal dengan sebutan ahlul dzikri karena banyaknya zikir yang ia lakukan selama di dunia. Akan ada cerita di langit sana seseorang dikenal dengan ahlul duha, dengan ahlul tahajud, dengan ahli qiraatil Quran dan ahli-ahli yang lainnya sesuai dengan apa yang telah diistiqamahkan. Hal tersebut merupakan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala atas keistiqamahan seorang hamba di dalam ketaatan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Fussilat ayat 30, menyampaikan kepada kita semua tentang satu firman, yang firman ini merupakan firman atau ayat yang biasa dijadikan sebagai motivasi bagi orang-orang yang hendak menetapi keistiqomahan dalam amal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tersebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Maknanya mereka bersyahadat, mereka beriman kepada Allah. Lalu kemudian tsumma istaqamu, mereka teguh dengan keimanannya. Mereka konsisten menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi dari iman yang telah ada di hatinya.
Maka apa yang didapatkan oleh orang-orang yang semacam ini, ma'asyiral hadirin? Dia beriman kepada Allah, lalu kemudian dia beristiqamah dengan ketaatan kepada Allah. Maka di lanjutan ayatnya Allah menjelaskan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang semacam itu, orang-orang yang istiqamah itu, kata Allah, maka akan turun kepada mereka malaikah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seraya malaikat tersebut menyeru kepada orang-orang yang istiqamah itu dengan seruan, wahai orang istiqamah, jangan khawatir dan jangan takut, sesungguhnya ada janji surga bagimu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan malaikat ini turun, ma'asyiral hadirin? Para mufassir menjelaskan, malaikat turun tatkala orang yang istiqamah itu berada pada keadaan sakaratil maut. Sesungguhnya sakaratil maut adalah keadaan yang berat dalam kehidupan kita. Pada saat itu kita dalam keadaan fisik yang lemah dan dalam keadaan psikis yang lemah. Kondisi terberat yang pasti akan dialami oleh setiap dari kita. Yang Nabi gambarkan rasa sakit dari sakaratul maut seperti biri-biri yang dikuliti hidup-hidup. Dan saat itu, ma'asyiral hadirin, para ulama juga menjelaskan, ada syaitan yang akan menggoda kepada manusia, hamba-hamba Allah di menjelang kematiannya. Dan syaitan yang menggodanya adalah syaitan terkuat. Maka kita bayangkan betapa beratnya keadaan itu. Di saat fisik dan psikis kita lemah, kemudian datang syaitan terkuat menggoda kepada kita. Maka hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat berat, tapi tidak dengan orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah maka tidak akan merasa berat dengan godaan tersebut, karena ditemani oleh malaikat yang akan membisikkan sesuatu yang indah. Alla takhafu wa la tahzanu. Tidak hanya di situ, ma'asyiral hadirin, malaikat ini akan menemani orang-orang istiqamah tatkala orang-orang yang istiqamah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mahsyar. Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Di hari kiamat nanti akan ada malaikat yang bersaf-saf, yang berbaris, dan di sana juga ada malaikat yang akan menjadi teman bagi orang-orang yang istiqamah. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan di dunia pun orang-orang yang istiqamah akan senantiasa berteman dengan malaikat. Maka di ayat tadi Allah mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Malaikat berkata kepada kita, nahnu awliya'ukum, kami adalah wali, kami adalah pelindung, kami adalah teman untuk kalian, fil hayatid dunya wa fil akhirah, pada kehidupan dunia dan pada kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian, kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan dan dijanjikan oleh Allah. Inilah, ma'asyiral hadirin, keistimewaan dan keutamaan orang-orang yang menjaga keistiqamahan dalam taat, dalam amal saleh kepada Allah. Lalu kemudian bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqamah? Maka melalui khutbah singkat ini, khatib setidaknya menyampaikan 3 hal yang hendaknya kita perhatikan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqamah. Yang pertama, ma'asyiral hadirin, yakni mujalasatus salihin. Jika kita ingin menjadi pribadi yang istiqamah, maka hendaknya kita selalu mencari teman-teman yang saleh. Dari teman-teman yang saleh itu kita bisa melihat wajah-wajah mereka yang penuh dengan keteduhan, penuh dengan ketenangan. Mungkin di masjid ini ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita yang sudah istiqamah. Tentu kita bisa melihat bagaimana saudara kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu mencari mujalasatus shalihin, berteman dengan orang-orang yang saleh. Kata Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Dan sesungguhnya ketika kita berteman dengan orang-orang yang saleh itu, bukan hanya keteduhan wajahnya, bukan hanya semangat ibadahnya yang kita lihat, tetapi orang-orang yang saleh itu akan memberi nasihat kepada kita tatkala kita dalam keadaan futur, dalam keadaan malas beribadah, sehingga kita kembali menjadi pribadi yang istiqamah. Itu yang pertama, ma'asyiral hadirin. Jika kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, yang pertama perhatikan siapa teman duduk kita, di mana majelis kita duduk. Kemudian yang kedua, hendaklah kita melazimkan mengistighfari segala kesalahan yang kita lakukan. Bahkan lebih daripada mengistighfari kesalahan, hendaknya kita belajar untuk mengistighfari sesuatu yang sebenarnya tidak wajib untuk kita istighfari. Misal di satu hari kita sudah mengistiqamahkan salatul duha, tapi di satu hari kita melewatkannya, kita terlalaikan dari sesuatu yang lain sehingga tidak melaksanakan salat duha tersebut. Maka kita belajar mengistighfari hal tersebut, walaupun tidak wajib bagi kita, karena bukanlah perbuatan dosa meninggalkan salat duha itu.
Tapi ini tujuannya adalah untuk mendidik hati kita agar selalu terpaut dengan amal soleh yang hendak kita istiqomahkan. Ini yang kedua, ma'asyiral hadirin, yakni mengistighfari segala kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin menjadi hamba-hamba yang istiqomah, hendaklah senantiasa kita beramal. Ketika kita mau memulai suatu amal, maka lakukan amal itu dengan bersahaja. Artinya yakni kita beramal dengan amalan walaupun jumlahnya sedikit, tapi kontinuitas atau keberlanjutan amal tersebut kita jaga. Khatib tidak mengajarkan kita untuk beramal yang sedikit, tapi begitulah cara terbaiknya ketika kita mau memulai beristiqomah pada suatu amalan. Lakukan sedikit demi sedikit. Sungguh ketika Allah sudah memberikan kenikmatan kita atas keistiqomahan kita, maka jumlah yang sedikit itu secara otomatis lama-lama kita akan menambahnya dan menambahnya. Berbeda ketika kita hendak mengistiqomahkan sesuatu lalu kita lakukan dalam jumlah yang banyak. Misalnya kita ingin melaksanakan salat duha, kita langsung melaksanakannya 8 rakaat, maka kita khawatir keesokan harinya kita bosan dengan hal tersebut, lalu berlalu begitu saja dan kita tinggalkan. Maka ini cara yang ketiga saat kita ingin menjadi pribadi yang istiqamah. Saat memulai amal, hendaklah beramal dengan amal yang bersahaja. Maka istiqamah adalah sesuatu yang berat. Dia adalah sesuatu yang sangat mudah diucapkan, tapi tentu sulit untuk kita laksanakan dalam kehidupan. Karena hadiah dari istiqamah sendiri, yakni sesuatu yang besar, yakni adalah surga. Dan kita tahu bahwa surga Allah sifati sebagai tempat yang tinggi, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Maka teorinya segala sesuatu yang tinggi, maka untuk mencapainya kita butuh perjuangan, butuh lelah, butuh rasa capek, dan rasa capek inilah yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang Allah jaga keistiqomahan kita, dan jika kita belum memulai istiqamah, maka mudah-mudahan mulai hari ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita dalam setiap ketaatan, sehingga kita kelak mendapatkan gelar mustaqim, gelar orang-orang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني منكم تلاوة واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواهب العطية، والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فيا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت خير وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.